Halo, teman-teman yang penuh semangat. Selamat datang di sesi kali ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita semua. Apakah kalian pernah merasa kekuatan spiritual kalian sedang berada di puncaknya, penuh dengan kedamaian dan energi positif? Atau mungkin, di sisi lain, kalian merasa terputus, kosong, atau bahkan bingung saat kekuatan spiritual itu menurun? Nah, jika kalian merasa demikian, maka materi ini sangat relevan untuk kalian. Karena di sini, kita akan membahas mengapa kekuatan spiritual kita bisa naik dan turun, bagaimana kita bisa menghadapinya, dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mengembalikan dan menjaga keseimbangan spiritual dalam hidup kita. Jadi, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung dan menyelami pembahasan ini bersama-sama. Jangan khawatir, kita akan membahasnya secara ringan dan mudah dipahami. Yuk, simak dan temukan cara untuk lebih mengenal diri, merasakan kedamaian batin, dan membangun kekuatan spiritual yang lebih kokoh. Ini adalah perjalanan yang penting untuk kita semua, dan saya yakin kalian akan menemukan banyak hal berharga yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Ayo, kita mulai. Sobat Frekuensi 77, kekuatan spiritual kita seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tetap, padahal kenyataannya, ia bisa berubah-ubah, naik dan turun, seiring waktu. Ada kalanya kita merasa terhubung dengan energi yang lebih besar, merasakan kedamaian yang mendalam, dan hidup terasa begitu mudah. Di saat-saat seperti itu, kita merasa seolah-olah segala sesuatu berada dalam harmoni sempurna. Namun, ada juga waktu di mana kita merasa jauh dari kedamaian tersebut. Kekuatan spiritual kita terasa melemah, seolah kita tidak bisa merasakan koneksi dengan diri sendiri ataupun alam semesta. Ini adalah hal yang wajar, dan kita semua pasti mengalaminya. Bahkan, terkadang, penurunan spiritual justru memberi kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Namun, inilah yang perlu kita pahami. Penurunan kekuatan spiritual bukan berarti kita gagal, atau kita telah kehilangan arah. Sebaliknya, itu adalah bagian dari siklus alami kehidupan. Setiap naik dan turun dalam kehidupan spiritual kita adalah kesempatan untuk introspeksi, untuk memahami lebih dalam tentang diri sendiri, dan untuk kembali menemukan keseimbangan. Ketika kita menyadari bahwa energi kita bisa berubah, kita mulai belajar bagaimana menerima setiap fase tersebut dengan lapang dada. Ini bukan tentang berusaha untuk selalu berada di puncak, tetapi tentang bagaimana kita merespons dan menghadapinya dengan bijaksana. Kekuatan spiritual sejati bukan hanya terlihat saat kita berada di puncak, tetapi juga saat kita mampu bangkit setelah menghadapi penurunan. Di sesi ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda ketika kekuatan spiritual kita mulai menurun, serta apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikannya. Kami akan membahas cara-cara yang praktis dan mudah diterapkan untuk membantu kita terhubung kembali dengan energi positif dalam hidup kita. Jadi, jika kamu merasa sedang berada dalam masa-masa sulit, atau bahkan merasa kehilangan arah, ini adalah waktu yang tepat untuk belajar bagaimana menjaga keseimbangan spiritual dan mengembalikan energi yang mungkin telah meredup. Bersama-sama, kita akan menemukan jalan untuk menghidupkan kembali kekuatan itu dan melangkah lebih kuat ke depan. Kekuatan spiritual yang naik. Ketika kekuatan spiritual kita berada pada puncaknya, hidup terasa begitu ringan. Kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, baik itu alam semesta, Tuhan, atau sumber energi yang kita percayai. Pada saat ini, pikiran kita cenderung lebih jernih, hati lebih terbuka, dan segala keputusan yang kita ambil seolah dilandasi oleh kebijaksanaan yang mendalam. Energi positif mengalir dengan bebas, dan kita merasa mampu mengatasi tantangan dengan ketenangan yang luar biasa. Hal-hal yang dulunya terasa berat atau penuh kecemasan, kini bisa kita hadapi dengan lebih mudah. Ini adalah fase di mana kita merasa paling terhubung dengan kedamaian batin dan merasakan kedalaman spiritual yang luar biasa. Salah satu tanda bahwa kekuatan spiritual kita sedang naik adalah ketika kita merasa penuh dengan cinta dan kasih sayang, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam kondisi ini, kita cenderung lebih pemaaf, lebih sabar, dan mampu melihat dunia dengan pandangan yang lebih positif.
kita juga merasa lebih terinspirasi dan termotivasi untuk menjalani kehidupan dengan tujuan yang lebih besar, berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan energi positif kepada orang lain. Kita merasa bahwa hidup kita memiliki arti dan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan peran kita di dalamnya. Pada saat kekuatan spiritual kita berada dalam keadaan optimal, kita cenderung merasa lebih terhubung dengan alam dan sekitarnya. Suasana alam, suara angin, atau cahaya matahari yang hangat dapat memberi kita perasaan yang mendalam tentang kedamaian. Bahkan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan di taman atau duduk dalam keheningan, bisa menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Ini adalah saat ketika kita merasakan keseimbangan yang sempurna antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Kita merasa lebih penuh energi, lebih hidup, dan dunia seolah menawarkan kesempatan tak terbatas untuk berkembang. Banyak orang yang mengalami puncak spiritual ini sering merasa bahwa hidup mereka lebih terarah dan penuh makna. Namun, meskipun keadaan ini terasa sangat positif, kita harus ingat bahwa puncak spiritual ini juga membawa tanggung jawab. Ketika kita berada dalam keadaan penuh energi spiritual, kita harus berhati-hati agar tidak terbawa arus. Terlalu terfokus pada rasa tinggi tersebut bisa membuat kita lupa untuk menjaga keseimbangan, dan kadang kita menjadi terlalu idealis atau merasa lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu, meskipun berada dalam keadaan puncak spiritual, kita tetap harus merendahkan hati, menjaga kerendahan hati, dan ingat bahwa perjalanan spiritual adalah tentang kesadaran dan kebijaksanaan, bukan hanya tentang pengalaman yang luar biasa. Ini adalah panggilan untuk terus belajar, tumbuh, dan mengingatkan diri bahwa keseimbangan dan kedamaian yang sejati justru datang dari kesederhanaan dan penerimaan. Kekuatan spiritual yang turun. Ketika kekuatan spiritual kita mulai menurun, kita seringkali merasa seolah ada jarak yang menganga antara diri kita dan dunia batin kita. Perasaan ini bisa sangat mengganggu, karena kita terbiasa merasakan kedamaian dan kekuatan dari dalam. Namun kali ini kita merasa kosong, bingung, atau terputus dari sumber energi tersebut. Penurunan spiritual seringkali muncul saat kita menghadapi tekanan hidup yang besar, seperti masalah pribadi, kesehatan, atau kesulitan dalam hubungan. Pada saat seperti ini, kita mungkin mulai meragukan kemampuan diri sendiri atau bahkan mempertanyakan makna hidup kita. Setiap hari terasa lebih berat, dan kita merasa tidak bisa lagi mengakses kedamaian batin yang biasa kita rasakan. Tanda-tanda penurunan spiritual seringkali muncul dalam bentuk kecemasan yang meningkat, rasa cemas yang berlarut-larut, atau perasaan tidak cukup baik. Kita merasa terjebak dalam rutinitas, seperti berjalan tanpa arah, dan sulit menemukan tujuan dalam hidup. Saat kita berada dalam fase ini, mungkin juga kita mulai merasa bahwa segala sesuatu terasa sia-sia atau hilang maknanya. Momen seperti ini bisa sangat membingungkan, karena kita mungkin merasa telah kehilangan koneksi dengan Tuhan, alam semesta, atau apapun yang kita percayai sebagai sumber kekuatan. Bahkan aktivitas yang dulu menyenangkan, seperti meditasi, doa, atau berkumpul dengan orang-orang tercinta, tampaknya tidak memberikan rasa kedamaian yang sama lagi. Namun, penurunan spiritual ini bukanlah suatu kegagalan, melainkan bagian dari siklus alami kehidupan spiritual kita. Setiap individu, tidak peduli seberapa terhubung dia dengan energi positif, pasti akan mengalami masa-masa seperti ini. Kita perlu mengingat bahwa kehidupan bukanlah tentang mempertahankan kondisi tertentu sepanjang waktu, tetapi tentang bagaimana kita merespons dan belajar dari setiap fase yang kita hadapi. Penurunan ini memberi kita kesempatan untuk mereset diri, untuk mengamati diri kita dengan jujur, dan untuk menyadari apa yang mungkin telah kita abaikan, baik itu kebutuhan tubuh kita, keseimbangan emosional, atau bahkan hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Selama masa penurunan spiritual, hal yang terpenting adalah tidak menyerah dan tetap mencari cara untuk bangkit kembali. Kita mungkin perlu lebih banyak waktu untuk beristirahat, merenung, dan merawat diri dengan cara yang lebih lembut. Ini juga waktu yang baik untuk kembali mengevaluasi rutinitas kita dan melihat apakah ada pola hidup yang membuat kita kehilangan keseimbangan. Terkadang, kita terlalu fokus pada dunia luar atau tuntutan sehari-hari sehingga melupakan untuk merawat sisi batin kita. Kembali ke dasar-dasar spiritual kita, entah itu melalui meditasi, berdoa, atau hanya menghabiskan waktu di alam,
dapat membantu kita terhubung kembali dengan energi yang hilang. Ingatlah, penurunan spiritual bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari transformasi yang lebih besar, yang memungkinkan kita untuk bangkit lebih kuat dan lebih bijaksana. Bagaimana cara menghadapi kenaikan dan penurunan spiritual? Mengetahui bahwa kekuatan spiritual kita akan selalu mengalami pasang surut adalah langkah pertama dalam menerima dinamika hidup yang tak terhindarkan. Salah satu hal terpenting yang perlu kita sadari adalah bahwa baik dalam masa kenaikan maupun penurunan, kita tidak sendirian. Setiap orang akan menghadapi fase-fase ini dalam perjalanan spiritual mereka. Oleh karena itu, alih-alih merasa tertekan atau kecewa saat kekuatan kita mulai menurun, kita perlu belajar untuk menerima kenyataan bahwa ini adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Dalam momen penurunan spiritual, yang kita butuhkan bukanlah rasa frustasi atau penolakan terhadap perasaan tersebut, tetapi sebuah pemahaman yang dalam bahwa penurunan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan yang diperlukan untuk menguatkan kita. Cara kita merespons fase penurunan sangat menentukan apakah kita akan bangkit atau semakin terpuruk. Saat kekuatan spiritual kita mulai meredup, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk beristirahat, merenung, dan memperbarui diri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita bisa memilih untuk lebih banyak berdiam diri, memberi waktu untuk diri sendiri, dan tidak terburu-buru untuk kembali ke keadaan semula. Ingat, kadang-kadang kita hanya perlu memberi diri kita izin untuk merasakan penurunan tersebut tanpa merasa harus segera bangkit. Dengan menerima perasaan tersebut, kita membuka ruang bagi diri kita untuk belajar dari apa yang terjadi dan untuk menyadari pelajaran penting yang bisa diambil dari masa-masa sulit itu. Dalam keheningan dan refleksi, kita mungkin akan menemukan wawasan yang sangat berharga yang bisa membawa kita ke tingkat spiritual yang lebih tinggi setelahnya. Ketika kita berada di puncak spiritual, meskipun segala sesuatunya terasa indah dan penuh kedamaian, kita juga perlu berhati-hati agar tidak terbawa ego atau merasa terpisah dari orang lain. Terkadang, ketika kita merasa sangat terhubung dengan kekuatan spiritual, ada godaan untuk merasa lebih baik atau lebih tahu dari orang lain. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita akan pentingnya kerendahan hati. Kekuatan spiritual yang sesungguhnya tidak hanya terbukti pada saat kita merasa berada di puncak, tetapi juga pada kemampuan kita untuk tetap rendah hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada orang lain, terutama ketika kita merasa bahwa kita telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Keseimbangan antara rasa syukur dan kerendahan hati sangat penting untuk menjaga agar perjalanan spiritual kita tetap murni dan bebas dari hambatan ego. Dan ketika penurunan datang, jangan lupakan bahwa ini adalah waktu untuk merawat diri sendiri dengan penuh kasih. Saat kekuatan spiritual terasa berkurang, itu bisa jadi tanda bahwa tubuh dan pikiran kita membutuhkan waktu untuk pemulihan. Kita bisa mencoba berbagai praktik yang dapat membantu kita terhubung kembali dengan diri kita sendiri, seperti meditasi, yoga, atau bahkan berjalan-jalan di alam. Aktivitas sederhana seperti ini memberi kita ruang untuk mengingatkan diri kita akan keindahan hidup, kedamaian yang ada di sekitar kita, dan betapa kita selalu bisa memulai lagi. Jangan khawatir tentang berapa lama proses ini akan berlangsung. Kekuatan spiritual kita akan kembali jika kita memberi diri kita waktu untuk berkembang, tanpa terburu-buru. Menghadapi kenaikan dan penurunan spiritual adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Dalam masa-masa gelap, kita memiliki kesempatan untuk menguatkan diri, dan di saat-saat penuh cahaya, kita diingatkan untuk bersyukur dan tetap rendah hati. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon setiap fase tersebut, dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta terhadap diri sendiri. Ingatlah, perjalanan spiritual bukanlah tentang mencari titik akhir yang sempurna, tetapi tentang terus berkembang dan belajar dari setiap pengalaman. Baik dalam kenikmatan maupun tantangan, kekuatan spiritual kita bisa menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai, yang selalu ada untuk kita, kapan saja kita memerlukannya. Terima kasih banyak telah mengikuti pembahasan ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat memberikan wawasan baru dan membantu kalian dalam perjalanan spiritual masing-masing. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus terhubung dalam satu frekuensi yang positif dan saling mendukung. Bersama-sama, kita akan terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kedamaian dan kekuatan batin yang luar biasa. Salam satu frekuensi.